Nakagami telah membela HRC dan LCR sejak 2018 tetapi belum juga naik podium. Namun, rider asal Jepang ini cukup krusial dalam menyediakan data dan masukan soal motor RC213V. Kini ia menjadi rider Honda dengan masa tugas paling lama dibandingkan Luca Marini, Joan Mir, dan Johan Zarco. Meski begitu, selama 3 musim terakhir, Nakagami terus dilanda gosip akan digantikan oleh rider Moto2 yang saat ini membela MT Helmets MSI Ayo Ogura. Di lain sisi, Cecchinello meyakini tak seharusnya Honda menggait rider baru, terutama rider muda ketika masih terpuruk seperti sekarang. Namun Cecchinello menegaskan keputusan soal masa depan Nakagami sepenuhnya di tangan HRC. Cecchinello juga menyatakan Nakagami yang kini berusia 32 tahun sudah memperbaiki segala kekurangannya dan juga sudah lebih matang dalam menghadapi tantangan dan berbagai kendala. Atas alasan inilah pria asal Italia itu ingin HRC mempertimbangkan memperpanjang kontrak Nakagami setidaknya setahun lagi. Mengisi waktu luang akibat perpindahan jadwal MotoGP Kazakhstan, Yamaha turun full squad di tes privat Valencia 2024 di mana kedua pembalap reguler mereka, Fabio Quartararo dan Alex Rins turut hadir plus 2 tes rider pabrikan. Walaupun kemungkinan kondisi cuaca saat tes berpotensi akan cukup berbeda dibandingkan dengan saat race weekend final Valencia di akhir musim nanti, namun Yamaha secara umum terlihat cukup puas dengan hasil tes privat ini. Karena berada pada kelas D konsesi MotoGP, Yamaha dan juga Honda diperbolehkan untuk melakukan tes di sirkuit Grand Prix manapun dengan pembalap reguler mereka. Pembatasan buat mereka di kelas D ini secara umum hanya di jumlah alokasi ban tes. Di tes Valencia ini, Yamaha mampu menyelesaikan program ekstensif dengan kedua pembalap bersama Yamaha M1 mereka. Selain itu, menurut pembalap, motornya terasa sangat nyaman khususnya di fase tikungan. Betapa bagusnya mood Fabio Quartararo di Valencia juga ditunjukkan oleh aksi stopinya yang impresif di pit lane. Saat istirahat makan siang, Quartararo dan Rins beserta kru tampak bersantai di kursi lipat di pit lane sirkuit Ricardo Tormo. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Quartararo kembali terlihat tampil bersemangat usai tes privat. Dengan Asen dan Sachsenring yang merupakan event ganda back-to-back yang akan dimulai akhir pekan ini sebelum kejuaraan dunia MotoGP memasuki jeda rehat musim panas hingga kemudian kembali digelar pada GP Inggris di sirkuit Silverstone. Musim depan, Pedro Acosta dipindahkan dari Red Bull GasGas Tech 3 ke Red Bull KTM Factory Racing. KTM juga mendepak Augusto Fernandez dari GasGas Tech 3. Alih-alih menggait 2 rider baru dari Moto2 seperti biasa, KTM justru menggait 2 rider senior Enea Bastianini dan Maverick Viñales. Lewat Motorsport Total, Director KTM Motorsport Pete Berer menyatakan hal ini didorong oleh kesulitan yang dialami para rider muda. Seperti yang diketahui, Augusto Fernandez, Remy Gardner, dan Raul Fernandez kesulitan ketika membela Tech 3 meski jadi rider papan atas Moto2. Tren performa yang loyo dari para rider junior ini tak hanya mempengaruhi prestasi KTM di lintasan, melainkan juga mempengaruhi sisi finansial atau biaya balap KTM di MotoGP. Alhasil, mereka harus bereksperimen dengan cara menggait rider yang lebih berpengalaman yakni lewat Viñales dan Bastianini. Di lain sisi, Berer juga tak yakin para rider junior KTM di kelas Moto3 dan Moto2 saat ini benar-benar siap mengemban tugas berat di MotoGP. Di Moto2, KTM memiliki Celestino Vietti dan Dennis Angku. Sementara ada Daniel Hülgago, Jose Antonio Rueda, Jacob Rolston, dan Sabi Zurutuza di Moto3. Sebelumnya, Marco Bezzecchi sudah dirumorkan untuk meninggalkan tim milik legenda MotoGP Valentino Rossi. Pembalap asal Spanyol itu pun ramai diberitakan bakal merapat ke Aprilia Racing. Kontrak Marco Bezzecchi bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team habis pada akhir musim MotoGP 2024. Namun pemberitaan mengenai pembahasan perpanjangan kontrak antara Marco Bezzecchi dengan VR46 belum ada. Kedatangan Marco Bezzecchi pun membuat Aprilia Racing melengkapi tim untuk tampil di MotoGP 2025.
Sebuah pabrikan asal Nuela, Italia itu kehilangan Maverick Viñales yang memutuskan untuk bergabung dengan tim satelit KTM GasGas Factory Racing Tech 3. Sementara Marco Bezzecchi bakal berada satu tim dengan mantan pembalap Ducati lainnya, Jorge Martin, musim depan. Sebab Martinator memutuskan hengkang ke Aprilia Racing usai tak ada kejelasan mengenai masa depannya menjadi pembalap pabrikan Ducati Lenovo. Sedangkan di MotoGP 2024, Marco Bezzecchi masih belum menemukan performa terbaiknya. Pasalnya, podium ketiga di MotoGP Spanyol menjadi pencapaian terbaik Marco Bezzecchi sepanjang 2024. Seperti yang diketahui, Maverick Viñales tak akan membalap bersama Aprilia Racing di MotoGP 2025. Pasalnya, Top Gun memilih untuk meninggalkan pabrikan asal Nuela, Italia tersebut. GasGas Factory Racing Tech 3 pun menjadi pilihan Maverick Viñales untuk melanjutkan karirnya di MotoGP. Sementara di tim satelit KTM, Maverick Viñales akan menjadi rekan Enea Bastianini. Sebelum bergabung dengan KTM, Richard Hoff mengatakan Maverick Viñales memiliki beberapa pilihan dengan Ducati menjadi prioritas. Ia menjelaskan Maverick Viñales juga hampir menjadi bagian Pramac Racing. Tetapi belum adanya kejelasan dengan Ducati membuatnya memilih memperkuat KTM. Ya, Pramac Racing masih belum memperpanjang kontraknya sebagai tim satelit Ducati. Kabarnya Pramac Racing tertarik untuk menjadi bagian dari Yamaha. Selain itu, Richard Hoff juga menyatakan Marc Marquez juga merusak ketertarikan Maverick Viñales untuk menjadi pembalap Ducati. Selain itu, ia menjelaskan Pramac Racing juga akan mengubah arah dalam membangun proyek MotoGP usai kepergian Jorge Martin ke Aprilia. Brad Binder awalnya memulai musim kompetisi 2024 dengan cukup baik. Ia berhasil meraih posisi kedua pada sesi balapan seri pertama MotoGP Qatar musim ini. Sayangnya setelah itu Brad Binder seolah kesulitan bersaing dengan para pembalap Ducati yang mendominasi kompetisi. Secara performa, Brad Binder bahkan kalah saing dari rookie KTM Pedro Acosta hingga saat ini. Berdasarkan klasemen sementara MotoGP, Brad Binder berada di posisi 7, sementara Acosta ada di posisi kelima. Meski melewati musim yang cukup sulit, Brad Binder rupanya tetap mendapatkan kepercayaan dari KTM. KTM tetap memasang Brad Binder di posisi pembalap tim pabrikan berduet dengan Pedro Acosta yang menggantikan posisi Jack Miller tahun depan. Terkait masalah ini, KTM menegaskan bahwa mereka tidak akan mengabaikan Brad Binder walau telah memiliki Acosta yang notabene-nya merupakan talenta menjanjikan. Sedangkan Paul selantas menyatakan bahwa Binder memang kurang beruntung musim ini. Tapi bukan berarti mereka akan mengabaikan sang pembalap. Justru KTM merasa perlu membantu Binder kembali ke performa terbaiknya. Karena mereka yakin pembalap kelahiran Afrika Selatan itu sejatinya masih punya potensi besar meraih hasil lebih baik.